Yo, nongkrong lagi sama Will dan Mamo di Total Total Politik. Politik. Nah, ini kita bahas apa lagi nih? Kemarin kita bahas soal wibu-wibuan, anime-animean. Kita berdua lagi mau bahas soal yang dekat sama kita aja lah, kayak Pakaian, pakaian. Kayak fashion. Yang gue juga melakukan ini loh, politik fashion. Oh siap, gimana tuh? Ya kalau kalian nonton konten kita aja, yang nonton konten kita terus-terusan bisa lihat, gue rata-rata cuma ada satu video yang gue nggak pakai kemeja. Karena Jadi belum gua- dicuci kemeja lo. Iya, karena kemeja gue nggak ada. Ya, rata-rata gue pakai kemeja. Dan lo dengan gaya yang selalu didamba-dambakan, ditulis di kolom komentar, wih keren banget Wildan gitu. Lebay banget. Ya waktu itu lo pakai baju ketek, wih. Gue mah yang penting happy aja pakai pakaian bos. Terus udah gitu lo dengan topi lo, Lo dengan topi Gua dengan- ADF lo ya. gue dengan kupluk gue, sebenarnya karena males aja sih nyisir. Jadi gimana nih? Kita ngomongin fashion nih. Dan hubungannya sama politik. Ada dong hubungannya tuh. Ada dong. Ya iyalah kalau enggak, karena kan menurut gue ini sih teori komunikasi dasar ya sebenarnya. Ke teori komunikasi dasar bahwa yang lo lihat pertama kali itu yang nempel ke ke pikiran lo, kayak efek halo gitu kan. Lo ngelihat satu orang dengan jas, dengan kemeja yang rapi segala macam, lo pasti akan merasa bahwa oh dia punya kelas sesuatu yang berbeda. Oh, lo ngelihat orang yang baju compang-camping gitu kan, itu menggambarkan bagaimana elunya kan. Walaupun sebenarnya kadang-kadang suka mislead juga gitu kan. Karena banyak artis-artis ngeprank pakai baju-baju gembel gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat dalam konteks politik gimana nih? Kalau lu dulu deh. Lo aja dulu lah. Gue melihat bahwa akhirnya ini satu hal penting atau nggak penting ya. Fashion tuh bisa kita bilang dari atas sampai bawah, dari mulai tatanan rambut sampai sepatu yang lu pakai. Gue inget gue pernah nonton satu tulisan atau nonton kok tulisan sih anjir. Nonton video gitu yang bilang bahwa kayak contohnya nih yang menarik nih, contohnya tuh kayak Donald Trump. Donald Trump itu dia itu harus ngeluarin kocek sekitar $60,000 setahun buat ngurus rambutnya doang. Jadi rambutnya biar tetap kayak gitu. Karena kayaknya dia botak tapi sebenarnya rambutnya ditanam apa gimana gitu. Itu seberapa pentingnya bahwa penampilan, appearance-nya dia, fashion-nya dia yang rambutnya dengan gitu, karena itu tuh seolah-olah kayak menggambarkan kaum Amerika zaman dulu kan yang jambulnya begini, blonde, jambulnya begitu, dan dia menggambarkan bahwa gue nih rakyat Amerika, gue nih the real American gitu, dengan cara kayak gitu, dengan model seperti itu. Karena pun toh kalau bajunya sih standar. Contohnya kayak ada yang beda, contohnya kayak dasi itu setahu gue kalau dia Republikan tuh dia dasinya pasti merah tuh. Kalau dia Demokrat dia biru gitu. Terus juga kayak dulu tuh di cerita politik Amerika tuh bahkan Obama pernah dikritik gara-gara apa tau gak? Gara-gara dia nggak pakai pin Amerika, itu dikritik habis-habisan sama kaum Republikan. Nggak menghargai apa segala macam gitu. Itulah pokoknya. Itu juga sama sebenarnya kalau kita balikin ke konteks Indonesia, zaman dulu Soekarno kenapa selalu pakai rapih dan safari, karena dia merasa bahwa gue harus setara dan gue harus lebih tinggi dibanding dia, kemana-mana nggak cenderung, padahal kalau mau pakai budaya lokal atau ngikutin pakai jas segala macam, nggak, dia merasa bahwa gue nih harus kuat dan melambangkan jiwa gue. Dan itulah lihat bahwa sebenarnya dari passion itu, dari fashion bukan passion, terbalik aja. Benar. Fashion itu lu bisa menarik hati orang, dan akhirnya ini bagian dari propaganda politik juga kan. Apalagi juga itu tuh foto yang sempat viral yang ngebandingin antara si Putin yang bertelanjang dada tapi pakai celana kargo army gitu, sama Obama yang pakai polo shirt sambil naik sepeda gitu. Maksudnya kayak inilah the true leader, inilah itu. Nah kalau lu gimana tuh? Gue sih ini ya, maksud gue kalau kita bahas tentang fashion dan politik tuh sebenarnya deket sama kajian cultural studies ya, kalau teman-teman suka kajian cultural studies. Jadi ini soal budaya populer, terus politik kontemporer dan semacamnya. Betul. Karena buat gue sih fashion tuh komunikasi bro.
Iya. dekat sama komunikasi, entah itu lo komunikasi sebagai entertainer atau nggak itu komunikasi secara politik. Dan menurut gua fashion itu gak cuma buat kayak tadi yang lo bilang Putin, Obama, Jokowi dan semacamnya. Bahkan ketika kita berpakaian pun kita juga pengen ini kan berpolitik menurut gua. Iya. Secara mikro. Dalam artian lo pakai baju mewah supaya kelihatan kaya, Oh, politik. Berpolitik dalam relasi sosial. Relasi sosial. Gua misalnya pakai helm Grab kemana-mana kan. Iya. Biar kalau gua balik ke rumah kagak ada yang nanyain gua kerjanya apa. Biar Iya. kerja apa mas? Narik gitu kan. Jadi gua gak usah ngejelasin ribet-ribet Itu buat kerjaannya gua apa. nge-mislead Itu orang. politik juga. Politik juga sebenarnya. ya, benar politik juga. Itu dalam tataran mikro. konyol kan. Iya, Konyol. Cuma kalau misalnya kita lihat kan ada berapa fashion yang berkembang di dunia kan. Iya. Misalnya kayak punk, jazz, rap dan hip hop dan semacamnya. Sebenarnya itu subkultur yang punya fashionnya sendiri-sendiri loh. Kayak misalnya dulu kalau lo bilang orang pakai baju punk, pakai mohawk gitu kan. Sebenarnya itu menyimbolkan buat dia anti kemana-mana, anti kapitalisme, anti negara misalnya gitu. Terus juga ada yang hip hop yang dia pakai baju-baju gombrong dan semacamnya. Itu menunjukkan kelasnya mereka sebagai orang yang Swag banget. swag dan semacamnya lainnya kayak gitu dan lain-lain menurut gua. Dan pada satu posisi sendiri pun fashion juga bisa jadi alat kampanye politik gak sih? Dan Iya, kayak benar, misalnya pasti. dulu awal-awal kita dikasih baju partai. Oh, iya, Itu benar. kan fashion. Fashion. Masih dipakai tukang parkir, Iya. tukang Baju partai yang pasti panas itu. pasti panas pakai banget kan. bahannya, iya. Tapi kita harus berterima kasih dengan Jokowi menurut gua soal fashion Kenapa? politik di Indonesia. Wah, Anda jangan menjilat Jokowi. Tidak. Karena akhirnya jadi kemeja flanel, Pak. Pas Tidak dapat pada ini. saat Jakarta ya, langsung gaknya mendingan. Dapat kerja. Oh iya. Gue ingat Flanel masa itu. kan. Iya. Flanel. Kita nggak dapat kaos partai. Iya. Bener. Dan akhirnya kesini ada jaket bomber yang lebih keren, Oh, iya. rompinya Prabowo yang lebih oke dan semacamnya. Dan menurut gue itu kan jadi semacam cara pertama mungkin cara biar dia mampu merepresentasikan diri sebagai Aliran politiknya dia. bukan orang-orang yang bisa cair sama anak muda, Oh. ya kan kayak gitu. Dan akhirnya semua politisi menurut gua pakaiannya sosok anak muda, pakai sneaker dan semacamnya gitu kan. Itu kan benar-benar melakukan diferensiasi terhadap politisi-politisi yang sebelumnya, dan itu menurut gua salah satu oke. taktik politik juga sih. Oh iya bener. Sepakat sih gue, maksudnya iya gue baru menyadari pasca itu bahwa akhirnya kemeja flanel Jakarta 2012 ya. Iya. Pilkada DKI Jakarta pokoknya lo kalau pakai flanel ya udah lo pendukungnya Jokowi Ahok waktu itu kan, lo udah jadi stempel, padahal lo kan sebagai anak flanel Pasti pendukung. ada. Belum tentu mendukung gitu kan padahal. Tapi maksudnya itu gue sepakat sih bahwa akhirnya itu dijadikan satu apa ya, berarti ya dia taktik ya, bahasanya taktik buat akhirnya nge-grab anak muda, walaupun sekarang jadi kayak ya dulu mungkin orang Heboh, sekarang jadi new normal aja. normal aja Normal gitu kan. aja gitu kan. Malah gue lihat kemarin 2019 tuh malah mulai banyak lagi ini konteksnya pemilu kita legislatif dan atau mulai dengan identitas kedaerahan lagi di beberapa tempat. Walaupun ini balik lagi ke, kan lo bilang tadi di 2012 2014 tuh arahnya tuh lo pokoknya gimana gayanya tuh biar nge-grab lo tuh milenial banget lah, anak muda banget lah ya. Betul. Nah terus di 2019 gue ngeliat bahwa ini mulai lagi nih identitas kedaerahan. Pakai daerah kan Iya, dipakai. pakaian daerah dipakai. Even statementnya gue lupa deh yang pas kapan tuh yang kayak yang Jokowi pakai Sub Zero kayak pakai itu pakai pakaian daerah yang kita juga jarang tahu gitu kan. Balik lagi nih ke posisi daerah. Bahkan juga ada yang mulai juga identitas yang sudah sangat lama gitu. Identitas keagamaan. Banyak kan yang kenapa foto caleg misalnya banyak banget yang pakai peci gitu kan, misalnya pakai peci apa Kopiah peci hitam, sama. kopiah hitam gitu kan, yang wah lu kayaknya udah jadi politisi banget lah kalau pakai itulah gitu. Maksud gue itu kan awalnya yang dalam tanda kutip itu identitas keagamaan kan, walaupun ada perdebatan juga, ada yang bilang nggak melulu Islam, tapi ada juga yang bilang ini sangat identik dan segala macamnya. Ini bisa dijadikan taktik politik ya sebenarnya. Betul, jadi taktik politik. Jadi gue ngatur kayak fashion tuh sebenarnya cara lo mencari atau enggak menemukan afiliasi politik lo. Kayak misalnya lo tadi bilang, gue mau nge-grab orang-orang yang pemilih Muslim. Ya. Misalnya lo pakai kerudung atau nggak lo pakai peci dan semacamnya.
Kalau mau anak muda gitu kan, lo nyari pakai baju yang lebih muda, pakai sneaker, pakai brand lokal dan Iya, semacamnya betul. kayak Sandiaga Uno misalnya kayak Iya, gitu kan. Kalau lo mau ketemu yang lebih high level, misalnya kayak di panggung dunia lo pakai jas dan semacamnya gitu kan, berarti sebenarnya fashion itu adalah ekspresi identitas kita maupun ekspresi politik sebenarnya menurut gua. Ekspresi identitas dan ekspresi politik. Ekspresi ya. politik. Karena banyak menurut gua kayak kaos-kaos perlawanan kan juga jadi fashion juga. Jadi kayak dulu lo pakai baju Che Guevara nih, Oh, iya. zaman-zamannya di Iya, Kuba iya. misalnya, Iya. orang-orang tahun-tahun 98 lah pakai baju itu kan, perlawanan banget Perlawanan, kan, iya. ngeri gitu kan. Cuma kadang sesuatu yang dulu fashion itu jadi perlawanan bisa juga jadi mainstream juga. Iya. Dan orang hari ini banyak orang pakai Che Guevara, bahkan Che Guevara-nya diganti Benjamin kan. Iya, 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 iya. Iya kan? Itu gue punya loh. Ya kan, kayak gitu menurut Iya, gua. iya. Ya fashion sesuatu yang cair sih menurut gue. Kalau misalnya kita ngunjuk ke semiotika dulu, misalnya kita lihat ya mungkin orang pakai fashion tertentu untuk mengekspresikan politik tertentu. Ah. Atau enggak adat tertentu, atau enggak identitas tertentu. Tapi di era sekarang, menurut gue juga ada pergeseran sih. Iya, Maksudnya betul, era-era betul, postmodern lah menurut gue. Orang bisa mencampurkan berbagai elemen yang bertentangan, misalnya di kirinya Palu Arit, terus dia pakai topinya Nazi gitu, ada juga gitu kan. Maksud gue, akhirnya fashion juga cukup cair. Jadi menurut gua kalau di ranah ideologi mungkin mereka udah rada cair ya. Maksudnya nggak ada ideologi tertentu di fashion kita gitu. Betul. Apa-apa udah maksud gua digabungin lah gitu, dicampur, jadikan sesuatu hal baru atau enggak hal-hal yang unik aja menurut gua gitu. Tapi kalau misalnya buat fashion secara membuat afiliasi politik menurut gua masih sebagai taktikal itu masih ada sih. Tapi kalau secara ideologikal tuh menurut gua udah hilang. Oh, jadi maksud lu pergeseran antara dulu Soekarno yang pakai safari itu karena sangat ideologis bahwa gue tuh harus mencerminkan bangsa gue gitu, yang akhirnya gue harus terlihat sangat gagah gitu, ke sekarang yang akhirnya malah justru dijadikan ya gue tergantung siapa yang mau gue temuin nih, tergantung siapa yang mau gue deketin nih. Gue mau Betul. deketin anak muda, Lo kalau ketemu sama bos lo celana pendek kan nggak mungkin kan? enggak sih. Karena gue percaya bro, fashion itu nggak cuma soal fashion, tapi dia juga mengandung seperangkat tata krama dan etika. Ya, Ya gak sih? Iya, Lo kayak nggak pantas misalnya merasa ketika lo datang ke kantor dengan celana pendek, misalnya gitu, atau enggak dengan kutangan doang. Begitupun ketika lo ke kondang, ada orang meninggal, lo nggak cuma nggak boleh pakai baju yang norak gitu kan, meriah, yang lebay, yang meriah meriah. gitu kan, ya gitu. Menurut gue juga selain fashion buat pakaian, tapi termasuk nih juga kita terikat sama konstruksi maupun struktur sosial tertentu sih menurut gue. iya sih. Baru kepikiran tadi gue baru ingat. Sorry ya. Baru gitu. Udah lama baca buku itu. Iya, konstruksi sosial Betul. soal akhirnya fashion. Tapi Bener, makanya kalau lo lihat kan sebenarnya pakaian kan biasa aja ya, Iya. maksud gua. Tapi kita ada istilah pakaian kantor, Iya. seragam kantor, pakaian tidur, baju main, baju nyantai dan semacamnya gitu sih. Dan baju itu mengarahkan kita kepada untuk sesuai dengan norma-norma tertentu di setiap tempat gitu sih bro. iya. Ya berarti jadinya ya itu balik lagi tergantung dari siapa audiens yang mau lo tampilkan gitu kan. Betul. Itu sih udah jadi ya hal yang paling rumrah ya sih sebenarnya. Maksudnya ya kita berpenampilan karena kita pengen fit in dan pengen akhirnya dianggap sesuatu oleh komunitas tertentu gitu kan akhirnya. Ya kayak lu misalnya masuk ke komunitas emo nih, lu pakai baju yang warna-warni, Iya. kan? Pakai aduh, modern darling. pakai modern darling, jadi baju modern darling. Daster susah juga sih menurut gua. Iya. Kayak misalnya ya begitu pun juga bagi orang-orang yang di komunitas-komunitas tertentu yang memang punya baju tertentu gitu kan, kayak misalnya di pesantren gitu dengan nuansa yang islami, Iya. terus pakaian tertutup semua, tiba-tiba ada cewek datang pakai hot pants merah. Wah, udah kacau tuh, bro. Kacau. Karena menurut gua ya tadi seperangkat ketika lo berpakaian lo nggak cuma berpakaian kain, tapi lo membawa seperangkat norma juga sih sama nilai tertentu. Nah, kalau lo melihat nantinya gitu, kan lo melihat juga ada pergeseran ya. Nantinya nih fashion akan digunakan kayak gimana sih sama arena politik kita? Apakah emang akan tetap kayak sekarang gitu? Misalnya
kita berandai-andai 2039 gitu. Akan jadi kayak apa sih ini menurut lo? Kalau gue sih ngelihat Kita berandai-andai aja. kalau fashion ya, menurut gua tuh bakal lebih beragam banget sih. Nah kayak misal dulu kita berpakaian tuh bisa satu tren bro. Oh oke. Jadi ketika ada yang hype apa, ikut aja. Kayak misalnya zamannya reality cinta and rock and roll lah. Kasarannya kan. Karena dulu belum ada Netflix, belum YouTube, belum Iya, belum begitu ada. muncul. Itu Anda banget tuh Iya, judulnya. siap. Vino G. Bastian banget pokoknya. Referensi kita cuma bioskop. Iya. Akhirnya kita pakai celana slim, terus kita pakai boxer. Pokoknya semua orang pakai celana skinny Sama ya. kacamata ini kan, kacamata hitam kayak gitu kan. Tapi menurut gua ketika sekarang kita udah ada Netflix, YouTube dan semacamnya, referensi fashion tuh kita kan makin gila bro. Iya. Kita nonton Korea, kita nonton film Turki, nonton Amerika, dan akhirnya kita mencoba untuk mencari selera fashion kita sendiri. Dan gue yakin ketika lo beli barang Korea, baju Korea atau Amerika, lo nggak cuma beli barangnya doang, tapi ada value yang sebenarnya lo mau ambil dari kultur tersebut sih kalau gue. Gue sepakat sih soal itu, bahwa akhirnya memang akan semakin beragam. Ini kita ngomongin fashionnya dulu ya. Akan semakin beragam akhirnya orang-orang kayak zaman dulu deh, sebelum Korea booming banget, awal-awal Korea masuk, gue ngeliat orang pakai fashion ala Korea tuh kayak ih apaan sih gitu. Terus sekarang jadi kayak new normal. Oh ya udahlah gitu. Ternyata juga banyak brand-brand yang lain yang akhirnya ngikutin fashion Korea juga, yang tadinya awalnya fashionnya arahnya lebih ke barat-baratan, dia ngikutin akhirnya bikin juga yang ke arah Korea. Dan selain itu juga kan banyak juga komunitas yang misalnya ya komunitas streetwear gitu yang sekarang juga kemarin-kemarin sempat ngehit banget, yang berapa harga outfit lo ya, mahal-mahalan gitu segala macam, itu berkembang. Nah tapi dia tuh dalam satu komunitas kecil, bahkan kan di streetwear itu sendiri kan ada KWN-nya dalam tanda kutip kan, yang versi murahnya berapa harga outfit. Oh ini gue beli produk lokal harganya 300.000, tapi mereka merasa bahwa itu this is my passion statement gitu. Kalau bahasa anak Jaksel, this is my passion statement. Dan itu akan semakin new normal. Gue membayangkan sih kayak filmnya Star Trek atau Star Wars gitu. Lu akan biasa orang ngelihat orang itu dengan pakaian-pakaian yang sangat aneh dan tidak umum gitu. Dan itu makin banyak karena orang termakin segregasi. Nah dalam konteks politik, gue malah merasa bahwa akhirnya nantinya ini akan balik lagi ke zaman dulu. Jadi karena mungkin fashion itu udah semakin beragam, semakin multi banyak dan bias, akhirnya orang kalau mau masuk politik atau mau mencitrakan dirinya ke politik, nggak akan ikut fashion yang lagi ada, karena nggak bisa diikutin terlalu banyak gitu. Lo terlalu susah mau nge-grab-nya gitu. Akhirnya dia akan bikin fashion statement-nya sendiri bahwa ini gue politician yang kayak gini dan ini statement gue, bukan lagi buat kayak sekarang, bukan lagi lo ngikutin fashion yang ada, tapi dia akan membuat statement. Ini balik lagi ke zaman dulu sebenarnya. Gitu sih kalau menurut lo. Menurut gimana kalau dalam konteks politik? Gue juga baru kepikiran tadi. Kalau konteks politik sih menurut gue fashion tuh akan sangat erat ya buat politik. Dan gue bicara ini nggak cuma yang politik dalam artian gerakan, tapi dalam artian election juga. Karena bagaimanapun pakaian tuh sangat penting dalam di marketing politik kan. Antara buat banner, entar buat di kotak di kertas suara dan semacamnya kayak gitu. Jadi gue pikir mereka akan adalah sesuatu yang akan berubah. Kalau misalnya emang milenial makin gila dan orang-orang referensi fashionnya makin gila, gue pikir akan ada lompatan juga sih buat fashion politisi. Kayak gue bilang, misalnya batik lari ke flanel, misalnya dari flanel mungkin besok lari ke kaos. Gitu. Mungkin besok akan ada salah satu presiden atau enggak salah satu anggota dewan tuh pakai kaos menurut gua. Malah gua mikirnya ada yang lebih ekstrim lagi, pakai latex. Pakai latex tadi, kampanye pakai latex gitu. Jaket kulit garing. Saya garing lagi sama netizen. Dan menurut gua kita bisa lihat sih, maksud gua berapa politisi kita udah mikirin fashion banget ya. Ridwan Kamil. Oh iya. Pak Ganjar. Pak Jokowi gitu kan. Dan beberapa menteri pun juga udah fashionable juga kan. Maksudnya gue lihat ya itu bukan ideologikal tapi taktikal aja untuk mendapatkan semacam atensi dari publik sih menurut gue. Lo lihat aja pertama kali Jokowi jadi presiden,
yang kita lihat awal-awal itu bukannya kebijakannya bro, Baju jaket bombernya jaket lah, bomber, terus iya. dia pakai helm bagus lah, terus jaket dia buat naik motor dan semacamnya sih. Iya, Dan bisa jadi itu akan semakin lebay ke depan atau mungkin orang akan jenuh sih lihat kayak gitu-gitu. Kalau gue sih akan mikir itu akan semakin lebay sih. Karena semakin lebay, mereka nggak butuh taktik, tapi gue butuh statement yang lebih jelas gitu bahwa gue adalah sesuatu dan gue adalah pemimpin gitu. Atau mungkin yang betul lebih lawak bro. Iya, iya makanya gue bilang pakai kostum latex gitu atau pakai apa gitu. Ya mungkin yang gila kan kalau di Jepang kan kayak gitu bro. Iya. Mereka kadang pakai cosplay gitu kan, bahkan itu buat pemilihan juga. Iya, bener sih. Itu aja kali ya. Jadi kesimpulan lo apa nih? Ya tadi kan gue udah bilang. Oh, sih. itu kesimpulan lo. Itu udah kesimpulan saya, Pak. Intinya kita akan melihat passion politik yang semakin bukan mau nge-grab, tapi malah dia mau menunjukkan passion statement-nya dia. Gua adalah gua dan gua adalah pemimpin yang baik gitu. Tapi nggak peduli dengan, karena udah semakin tersegregasi, susah. Lo mau ngikutin passion siapa? Lo mau ngikutin passion Korea? Ntar nanti yang anti Korea nggak suka. Lo mau ngikutin fashion streetwear, nanti yang nggak streetwear nggak suka. Jadi susah gitu mau nge-grab pemilih jadi tactical susah. Jadinya akhirnya gue punya fashion statement sendiri lah. Bahwa ini adalah gue dan gue bisa jadi pemimpin gitu. Akhirnya gue bisa berpolitik segala macam gitu. Karena ini juga yang gue lihat kayak misalnya, contohnya tuh yang paling, saya kayak Bu Susi lah ya. Bu Susi kan lebih ke arah, dia kan nggak peduli dengan apa yang terjadi ya. Dia suka pakai apa namanya, suka pakai kebaya ya dia pakai aja kebaya. Kalau misalnya gitu dia suka aja, nggak peduli gitu. Maksudnya ya udahlah, gue kan ya udah gue kerja gitu, kayak gitu sih gue malah rasanya. Ya itu gue ada satu teori tiba-tiba gue inget juga dari Pierre Bourdieu. Oh, Bourdieu. Jadi Pierre Bourdieu itu sosiolog dari Prancis dan gue cukup suka nih beberapa pemikirannya. Salah satu pemikiran soal distinction bro. Nah, distinction ini. Nah distinction itu adalah bagaimana nih kelas elit ini membedakan diri dengan kelas yang bawah atau enggak yang kelas subordinat. Dan itu gue refleksikan itu juga terjadi di dalam fashion bro. Kayak misalnya nih kalau misalnya Air Jordan kan lagi hype nih. Ya, streetwear itu lah. Streetwear gitu lagi hype. Ini karena kelas atas nih Ya. lagi ke sana. Tapi ketika kelas bawah nih yang bahasa katanya ale-ale apa ada Ya udah mulai ngikutin juga kan. Udah mulai ngikutin, pasti yang atas berubah. Iya, betul. Ganti fashionnya gitu kan. Dan terjadi berapa kali kita berubah-berubah tuh ketika sesuatu yang kelihatannya eksklusif dan akhirnya jadi massal, para elitnya akan berubah fashion. Dan selalu gue ngeliatnya gitu, dan apa yang dipikiran Bourdieu itu benar. Nah terus yang selanjutnya itu gue masih yakin bahwa fashion itu adalah komunikasi politik yang efektif, baik itu sebagai strategi di election pemilihan maupun sebagai gerakan. Nah menurut gue yang hari ini mengalami kemunduran itu adalah di gerakan menurut gue. Ya. Kalau di politik kan udah semakin mutakhir nih, Betul. pakai pakaian-pakaian mana semacamnya. Kita tuh masih mentok di kaos aja, Iya, Pak. betul. Kaos perlawanan. Dan itu kaosnya Menolak lupa. Wah, gitu. Hashtag menolak lupa. dan kamu ntar dibully. Nggak, kalau gue lebih ada gak sih kita alternatif lain selain kaos? Kan iya. biasa gitu kaos kegiatan, kaos kampanye dan semacamnya. Mungkin kita butuh satu yang lain, gerakan yang ada esentrik, yang kira-kira itu bisa jadi fashion yang mempersatukan gerakan-gerakan kita juga. Karena gue yakin Tapi kalau itu bisa mungkin. kalau di luar udah ada sih fashionnya LGBT. Ya, yang misalnya dengan gitu. pelanginya itu kan, Ya, itu kan misalnya gitu. satu statement kan, bahwa Ya. akhirnya ya udah itu statement mereka kan, bahwa ya gerakan gue tuh nggak sebatas kata-kata, tapi gerakan pelangi dan warna-warni itu adalah gerakan statementnya mereka. Berarti kita PR-nya adalah menciptakan sebuah fashion yang merepresentasikan gerakan kita. Sampai jumpa. Jumpa lagi, bye bye. Bye.